Selanjutnya adalah Morning Star. Nah, Morning Star itu apa sih sebenarnya? Jadi, candle ini merupakan menandakan harga telah mencapai titik di bawah support yang potensial. Selanjutnya, teman-teman juga harus mengetahui namanya formasi candlestick. Nah, formasi candlestick ini terdiri dari 4 formasi. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama Dento, bersama Academic News. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai candlestick. Candlestick merupakan hal yang terpenting bagi seorang investor maupun trader untuk mengetahui pergerakan harga pasar di saham. Jadi, teman-teman harus mengetahui bagaimana pergerakan di satu saham tertentu dengan melihat candlestick yang ada. Oleh karena itu, mari kita simak pembahasan dalam video ini. Candlestick yaitu merupakan sebuah teknik atau jenis chart yang kerap digunakan untuk membaca satu kondisi pasar dan untuk menunjukkan harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan. Nah, jadi dalam analisis teknikal di sini yang namanya candlestick yaitu yang terpenting adalah melihat dari satu harga, yaitu harga pembukaan dan harga penutupan. Untuk candlestick sendiri memiliki kelebihan, yang mana kelebihannya adalah analisis saham jadi lebih mudah. Jadi teman-teman bisa menganalisis saham melalui candlestick ini lebih mudah. Kemudian petunjuk sinyal, tren yang cepat berubah. Kemudian pelengkap indikator dalam analisis teknikal. Nah, nanti ketika teman-teman menggunakan indikator, maka dari sisi candlestick ini, teman-teman juga akan melihat bagaimana sih pergerakan pasar sesungguhnya. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat di sini terdapat 2 buah candlestick. Nah, candlestick di sini ada yang warna merah dan ada yang warna biru. Nah, warna merah ini adalah candlestick harga saham pada saat turun. Kemudian candlestick berwarna biru adalah harga saham pada saat naik. Nah, kita bahas dari yang merah terlebih dahulu. Yang pertama adalah teman-teman harus mengetahui harga pembukaan. Ketika market open, harga pembukaan di posisi titik sini. Selanjutnya saham tersebut mengalami kenaikan, yaitu mencapai titik tertingginya di sini. Dan selanjutnya mengalami penurunan kembali dan membentuk namanya shadow atau sumbu. Nah, inilah yang disebut dengan sumbu. Nah, semacam sumbu kompor ya, teman-teman. Selanjutnya, market merespon kembali yaitu dengan harga titik terendahnya. Nah, inilah harga titik terendah ketika market meresponnya dengan sisi negatif atau bearish. Selanjutnya yaitu harga penutupan. Nah, ini harga penutupan terjadi ketika pasar tutup. Nah, inilah yang memang terjadi di sini. Harga saham mengalami penurunan sampai pada penutupan market. Nah, inilah yang disebut dengan candlestick berwarna merah, yaitu candlestick penurunan. Nah, kita akan bahas candlestick berwarna biru, yaitu candle kenaikan. Nah, kita bahas dari harga pembukaan posisinya pada poin di sini. Selanjutnya membentuk namanya lower shadow atau sumbu bawahnya. Nah, ini kenapa terjadi? Karena pada saat pembukaan, posisi pasar itu meresponnya dengan negatif atau banyak sekali orang yang menjualnya. Nah, kemudian disusullah lagi dengan orang-orang membeli saham tersebut dan mengalami namanya kenaikan di level tertingginya, yaitu harga tertinggi di atas. Selanjutnya ketika pasar akan tutup, yaitu mengalami namanya harga penutupan di poin sini. Jadi bedanya dengan candle berwarna merah, yaitu harga penutupan pada saat candle naik posisinya berada di sini. Dan kita lihat harga penutupan pada saat candle turun, yaitu posisinya di bawah. Selanjutnya adalah jenis candlestick. Nah, di sini terdapat beberapa jenis candlestick yang memang pasti teman-teman akan jumpai di market. Yang pertama adalah doji. Nah, doji ini ditransaksikan dengan volume yang kecil, jadi membentuk hanya sebuah doji saja. Nah, yang kedua adalah long lead doji. Selanjutnya adalah gravestone doji. Nah, ini ditunjukkan ketika pada saat market buka mengalami kenaikan dan pada saat market tutup mengalami
penurunan di harga pembukaannya, yaitu disebut dengan Gravestone Doji. Selanjutnya adalah Butterfly Doji. Nah, inilah yang disebut dengan Butterfly Doji, kebalikan dari Gravestone Doji. Jenis candle selanjutnya yaitu Small Body. Nah, teman-teman bisa lihat di sini harga penutupan dan harga pembukanya berada level yang berbeda. Selanjutnya ada long body. Nah, ini transaksinya sedikit besar, jadi teman-teman bisa melihat di sini ditunjukkan dengan body candle yang besar atau yang panjang. Jenis candle selanjutnya yaitu long tail. Long tail terjadi ketika harga saham mengalami penurunan atau penaikan di level tertentu yang mana membentuk shadow dan kemudian ditutup di level tertingginya atau terendahnya ketika bearish. Yang kedua adalah Marubozu. Marubozu terjadi ketika pasar merespon sangat positif atau sangat negatif. Di sini terjadi pembelian besar-besaran atau penjualan secara besar-besaran. Makanya di sini terdapat dua Marubozu yang berbeda, yaitu pada saat bearish maupun pada saat bullish. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar dapat mendapatkan informasi terbaru mengenai investasi di saham, reksadana, maupun investasi lainnya. Selanjutnya, teman-teman juga harus mengetahui namanya formasi candlestick. Nah, formasi candlestick ini terdiri dari 4 formasi. Yang pertama adalah bullish candlestick. Nah, teman-teman bisa tahu di sini terdapat hammer. Nah, posisi hammer ini terjadi setelah tren menurun yang sangat kuat. Nah, biasanya di sini ketika pada saat pembukaan diawali dengan tren penurunan yang sangat kuat. Kemudian terjadi pembalikan arah yang sangat kuat karena pasar meresponnya dengan positif, yaitu membeli saham. Yang kedua adalah Pershing line. Di sini juga teman-teman akan melihat candlestick jenis seperti ini, yaitu Pershing line. Nah, candlestick seperti ini yaitu bull candle muncul di bawah bear candle tetapi tidak sampai separuh dari bear candle. Selanjutnya yaitu bullish engulfing lines, merupakan bullish pattern yang kuat dan terjadi setelah downtrend yang cukup besar. Nah, biasanya di sini merupakan tren naik atau tren balik arah. Selanjutnya adalah morning star. Nah, morning star itu apa sih sebenarnya? Jadi candle ini merupakan menandakan harga telah mencapai titik di bawah support yang potensial. Nah, kemudian muncullah seperti bintang, mengindikasikan akan terjadinya tren balik bila diikuti bullish dengan candle berikutnya. Bullish candlestick selanjutnya yaitu bullish doji star. Nah, ini menunjukkan tren balik yang sifatnya masih tidak pasti. Nah, ini dibutuhkan indikator lainnya jika ingin memastikan apakah ini bullish atau menunjukkan bullish sementara. Selanjutnya yaitu bearish candlestick. Nah, ini adalah bearish candlestick yaitu terjadi namanya penurunan. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ketika menjumpai candle seperti ini, yaitu yang pertama adalah long bearish candle. Nah, terjadi ketika harga dibuka dekat dengan harga tertinggi dan ditutup dengan low price-nya. Nah, jadi terjadi ketika harga tertinggi pada saat pembukaan, kemudian harga penutupannya itu berada posisi di bawahnya. Selanjutnya adalah hanging man. Nah, ini terjadi setelah uptrend yang sangat signifikan. Nah, ketika pasar itu bullish, kemudian terdapat hanging man seperti ini, teman-teman harus waspada nih. Bearish candle selanjutnya yaitu drag out cover. Nah, ini merupakan bearish pattern. Nah, teman-teman waspada juga ketika teman-teman melihat candle seperti ini, yaitu terjadi namanya pembalikan arah dari bearish pattern ini. Selanjutnya adalah engulfing lines. Ini merupakan bearish pattern yang cukup kuat bila terjadi setelah uptrend. Nah, pada saat uptrend kemudian muncul candle berwarna merah seperti ini, teman-teman harus waspada dan melihat kekuatan dari bearish pattern ini. Bearish candle selanjutnya yaitu evening star. Nah, ini kebalikan tuh dari candle sebelumnya, ada namanya morning star. Nah, evening star ini jika muncul candle bearish seperti ini, artinya teman-teman wajib untuk melihat candle seperti ini dan waspada. Selanjutnya yaitu doji star. Nah, candle seperti ini menunjukkan bearish trend dengan periode yang tidak pasti. Bearish candlestick selanjutnya yaitu shooting star. Nah, shooting star di sini terjadi pada saat uptrend, maka akan muncul candle bearish.
Yang teman-teman bisa lihat di situ ada terdapat candle hijau, kemudian disusul dengan namanya candle berwarna merah. Formasi selanjutnya adalah formasi netral candlestick. Yang pertama yaitu spinning tops. Nah, candlestick ini muncul 2 hari berurutan akan sama. Nah, yang teman-teman bisa lihat di sini terjadi antara hijau dan merah. Candlestick seperti ini belum ada kepastian yang terjadi. Selanjutnya yaitu doji. Doji seperti ini menunjukkan ketidakpastian tren. Kemudian selanjutnya adalah double doji. Nah, double doji ini selanjutnya mungkin akan breakout. Namun harus memastikan kembali pada hari berikutnya. Jadi teman-teman ketika melihat double doji seperti ini, teman-teman harus memastikan kembali pada saat hari berikutnya. Selanjutnya adalah harami. Nah, ini di sini candlestick jenis ini adalah jenis harami. Candle seperti ini akan mengindikasikan namanya berkurangnya tren. Nah, jadi hari sebelumnya ditutup dengan candlestick berwarna hijau yang memang banyak dilakukan pembelian. Kemudian hari berikutnya terjadi candlestick berwarna merah dengan jenis harami. Nah, ini mengindikasikan namanya berkurangnya tren dari pasar tersebut. Formasi selanjutnya yaitu reversal candlestick. Yang pertama adalah long lead doji. Nah, ini sering menunjukkan titik baliknya. Nah, teman-teman bisa memperhatikan jenis candle seperti ini, bahwa akan menunjukkan kebalikan arah atau reversal dari harga terendahnya. Selanjutnya adalah dragonfly doji, juga merupakan titik balik arah. Jadi teman-teman akan melakukan aksi belinya, teman-teman bisa memperhatikan dragonfly doji seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu gravestone doji. Ini terjadi ketika harga terendah dan harga penutupan itu terjadi di poin yang sama atau di titik yang sama. Kemudian selanjutnya adalah stars. Nah, ini adalah bintang reverse yang mana menunjukkan pembalikan arah yang cukup kuat dan teman-teman bisa melakukan aksi beli pada saham tersebut. Kesimpulannya adalah yang pertama, candlestick adalah sebagai rambu-rambu dalam menganalisis saham. Jadi teman-teman harus melihat candlestick seperti apa yang terjadi pada saat jam perdagangan. Sebagai rambu-rambu di sini artinya adalah teman-teman akan menyimpulkan sendiri apakah akan melakukan aksi jual atau aksi belinya. Yang kedua yaitu dalam analisis candlestick, lihatlah yang terpenting, yaitu harga saat pembukaan dan harga saat penutupan. Nah, teman-teman harus memperhatikan. Kenapa? Karena pada saat harga penutupan, disitulah kita akan menganalisis hari berikutnya seperti apa nih yang akan terjadi. Apakah akan ada pembalikan arah naik atau pembalikan arah turunnya. Yang ketiga yaitu dalam menganalisis saham, bukan hanya melihat candlestick satu per satu, tetapi harus melihat pola candlenya. Dalam video selanjutnya, saya akan membahas mengenai pola candlestick seperti apa sih pola-polanya dan teman-teman akan melakukan aksi jual maupun aksi belinya di situ. Demikianlah pembahasan pada video ini tentang candlestick. Apabila teman-teman suka, jangan lupa pencet like-nya dan komentar, kemudian subscribe untuk mendapatkan video-video informasi terbaru mengenai investasi seputar saham, reksadana, forex, dan lain sebagainya.